Mulane ajaran sitan min sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min sawal fakaan nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Nah, kula cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho, jenengan ora poso. Tapi kula tuh ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya apa. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun apa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 5. Ngoten sahabat kathah nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saiki poso sak wulan. Dadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arina poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus jare sahabat wae mung khusus. Anak aku amin dalik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina mau kakno poso sedina. Fa innahu siyamun apa? Kalau kuat poso terus, Nabi juga. La afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya kok sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal loh Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah Isya itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri ono sing muni 6, ono sing muni 8. Ono sing muni 4. Lah si alir ono sing muni 20. Itu mari perkara ora ono sing muni napa? 20. Tebak-tebakane iku 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora geser loro. Mohon gue mau niki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene.
salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho Mas. 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo hitung pada qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang-orang kan orang pasti pantes terus. Terus qoblal isya 10. Iku senjan sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nawawi gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan. Umar sahabatnya Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter di Cina Umar menang Kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni Kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roro wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Lho Wahabi mlete ning ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV saat itu, mengenai kalau bolak-balik ngomong NO balelo ning kunut, mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi tarawih rom. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad wajib din. Nah, wabi ya tepaan cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime istihad per gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fakir awatillah, si jumlahnya akeh, si jumlahnya ike. Pokoknya nak jenenge sholat mesti akeh. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam. Kok ya goblok. Mergo kados salat isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batas, nah jatuh ketinggal udah mau ngakeh. Ada sekali jadi kiai orang tahu tahiyat wah takut balam wah. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammadiyah aku ngalim pokoke sampeyan setakok. Jenenge ta Muhammadiyah aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mati aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis satu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, ngapa Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan.
Tapi justru panedek niku malah nentang tren. Tane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepingin yang ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim kok ora gelem piye? Alasan itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu di papas Sayyidina Ali be Sayyid Fadl itu jujur sinten Sayyidina Ali di papas terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tamu napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian napa imam ning tengah-tengah napa? Sholat. Mulane ini fikih terus dibagas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takut, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hadis.
Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen qadil hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sinten. Gitu tadi. Iki kasih to kan. Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin ae yakin tenan. Mengke sak men tak cerita. Sing imam niku Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pon. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Duti keploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mosok sampean percaya kula nu sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kitab ora iso maca. Kadang melarat ya kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji kok malah tau kudu salah malah. Melarat ya ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri dia masuk teko karep. Ora kajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah duhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita wah kali-kali. Oh jadi cerita hukum. Melane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad. Tak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Rujune Rasulullah tersinggung aku tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, ikhlas imam mirukan teh. Meskipun afdal kula bisa cara derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerti pelang-pelang Pak Fatihah ya wis.
Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngirsi. Uang nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walad dolin Yasin, Allahu Akbar gawe saya. Napa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab nak niku. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Kali sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Ngen kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus kula pun sepuh traweh ora pagi putih, Mbak. Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Bang. Lah putih kesanan bus warga umum tuwa. Ampun gelo, Bang. Jalane mlebu swarga mboten traweh to, Mbak. Termasuk jembare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama udah cerita cakep nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng kok. Tanggel Mbak traweh jenengan wis ora payu malah mati gel. Ku senar swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng dene tak nasihat seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula. Ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobatnya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka nek nganggap kafir terusane elek halal darah.